bahwa kondisi kaum muslimin sekarang itu tidak baik-baik saja. Kondisi kaum muslimin sekarang itu harus dirombak total. Karena sekarang kaum muslimin kehilangan izahnya, bahwa sekarang kaum muslimin begitu ketergantungan pada produk-produk dan hasil kebudayaan bangsa yang lain, bahwa sekarang kaum muslimin tidak memberikan kontribusi apapun terhadap peradaban yang ada, bahwa sekarang kaum muslimin tertinggal dalam kemanusiaan, dalam teknologi, dalam membangun peradaban dan sebagainya. Kita harus akui itu. Untuk apa? Agar kita paham apa yang harus kita perbaiki. Tapi alih-alih mencoba memperbaiki diri, yang terjadi adalah apa? Ketika saya menyuarakan bahwa kaum muslimin sekarang itu sedang dalam situasi terpuruk, orang-orang Islam tidak mau terima. Perkataan-perkataan saya justru dikatakan sebagai perkataan orang yang sinis, orang yang jahat, orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Begitu ceritanya. Dan karena itulah maka kaum muslimin sekarang itu benar-benar tidak maju. Karena apa? Salah satu penyakit yang harus digarisbawahi di antara kaum muslimin itu adalah bahwa mereka selalu menolak fakta. Mereka abai terhadap realitas. Ketika saya berikan fakta-fakta yang mengerikan, yang menjadi kenyataan hari ini, mereka tutup mata dan beralih pada cerita-cerita fantasi yang menyenangkan mereka. Kadang-kadang kalau misalkan diceritakan bahwa peradaban kita tertinggal, mereka akan mengatakan, kata siapa? 800 tahun yang lalu kaum muslimin begini, 1000 tahun yang lalu kaum muslimin begitu. Jadi mereka itu saking terpuruknya, mereka justru mencari pembelaan dari orang-orang yang sudah mati 800 tahun yang lalu. Kan begitu. Nah, inilah fenomena kaum muslimin sekarang. Dan ketika itu terus-terusan diabaikan, ketika itu terus-terusan menolak untuk diperbaiki, maka apa yang terjadi? Silahkan lihat realitasnya. Kaum muslimin sekarang tertinggal, kemudian populasi kaum muslimin terus-terusan turun dari tahun ke tahun di Indonesia secara persentase. Baraya silahkan cek datanya. Jumlah santri di Indonesia terus-terusan turun karena semakin banyak yang ilfil terhadap pesantren. Kemudian ustadz-ustadz dan ulama semakin banyak hatersnya di Indonesia dan semakin sedikit pendukungnya. Baraya cek lihat yang Jumatan pada tidur orang-orangnya. Baraya cek perempuan-perempuan kaum muslimin di tempat-tempat terbuka, di tempat umum, mereka lebih berani untuk menampilkan pakaiannya yang lebih terbuka. Baraya cek ada rumah-rumah yang dekat masjid, banyak yang dijualin tapi nggak laku-laku karena nggak banyak orang yang mau tinggal di dekat masjid. Baraya cek semuanya. Itu adalah fakta dan realitas kaum muslimin. Baraya cek itu sekarang partai-partai politik dari tahun ke tahun trennya terus-terusan turun kalau misalkan diakumulasikan. Karena semakin banyak yang tidak peduli pada syariat Islam, semakin banyak yang tidak peduli pada simbol-simbol Islam. Ini kan berbahaya, harus diperbaiki. Tapi boro-boro diperbaiki, perkataan saya terkait dengan upaya memperbaiki kaum muslimin justru dianggap sebagai penistaan dan penghinaan. Ada 7 penyakit ulama di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang sampai sekarang itu justru membuat orang-orang muslim ilfil dengan agamanya sendiri. Apa itu? Yang pertama, itu adalah kalangan ulama itu adalah kalangan yang paling sering dan paling mudah untuk menuding dan menghakimi orang lain. Dan penghakiman mereka itu terkait pada urusan-urusan pribadi, pada urusan-urusan privat, bukan urusan-urusan yang luas gitu. Jadi misalkan kemarin ada kontroversi Pak Deddy Mulyadi. Kontroversi Pak Deddy Mulyadi itu kan seharusnya terkait dengan kebijakannya, keputusan-keputusan publik dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ada ulama macam Pak Habib Rizik atau Pak Alfian Tanjung yang semacam itu, kritik mereka itu tidak diarahkan pada hal-hal yang besar, tapi dikritik pada pribadinya. Dia musyrik atau enggak? Dia menjalankan ajaran agama Sunda Wiwitan atau tidak, itu yang menjadi fokus pikiran mereka itu gitu. Dan ketika misalkan Baraya ketemu sama ustadz-ustadz yang semacam itu, mereka juga akan menghakimi secara pribadi pada Baraya. Kapan nikah? Kenapa tuh nggak nikah-nikah? Kamu kan umurnya udah segini, udah cukup. Hah? Nggak punya persiapan, nggak punya penghasilan, udah nikah aja dulu karena dari situ nanti penghasilan ngikut gitu. Itu yang mengatakan seperti itu siapa? Ya orang-orang yang mengaku berdasarkan dalil agama. Jadi Baraya dihakimi. Kemudian apalagi misalkan Baraya yang kerja di bank itu dihakimi. Aduh, subhanallah, Anda itu bagaimana ceritanya ya? Anda menghidupi diri dan keluarga sendiri dengan uang haram. Emang kok tega sih kayak gitu? Jadi dihakimi juga. Kerjaan Baraya itu dihakimi. Pokoknya mah yang apa-apa yang berurusan dengan pribadi Baraya itu dihakimi. Tapi menyangkut masalah-masalah yang umum, yang besar, itu mereka itu biasanya bungkam. Ketika ada korupsi 1000 triliun misalkan di Indonesia,
Apa yang pernah mereka komentari? Diam, mereka senyap. Kalau misalkan ada penyelewengan dana desa, penyelewengan dan apa, mereka bungkam, mereka diam. Ketika misalkan ada di Indonesia itu penyelundupan, sabu-sabu, narkoba dan sebagainya, mereka bungkam, mereka diam. Mereka itu balik lagi ke tema-tema yang sudah mereka ketahui dan sudah mereka sampaikan sebelum-sebelumnya dan diulang-ulang gitu. Urusannya adalah sabar, takwa. Bagaimana sabar dan takwa itu ya nggak tahu, pokoknya mah gitu aja. Nanti itu digunakan untuk menghakimi. Jangankan menghakimi orang-orang yang awam seperti kita. Sesama ulama tuh saling menghakimi satu sama lain. Itu sesat, hati-hati, jangan ke situ. Baraya pasti sering banget, template banget ngedengar kalau Ustadz ngomong tuh hati-hati. Hati-hati jangan ke situ, hati-hati jangan ke situ. Gitu aja terus-terusan. Ke siapa? Jangan ke pengajian ulama itu, jangan pengajian ulama itu, jangan ke sana, terus aja seperti itu. Mereka tuh mudah menghakimi, bahkan menganggap sesat, menganggap kafir orang lain, menganggap bahwa orang lain itu berbahaya dan sebagainya, dan harus diperangi dan seterusnya dan seterusnya. Ya nggak enak lah Baraya kalau misalkan dihakimi secara sepihak oleh pihak lain yang kemudian memberikan kepada kita bahwa dia liberal, bahwa dia kafir, bahwa dia musyrik, dia ikut orientalis dan sebagainya, dihakimi sepihak, tapi hanya urusan-urusan pribadi saja. Ketika kemaksiatan yang terjadi merajalela ada di depan mata, mereka bungkam. Iya kan? Iya, ya itulah. Makanya kaum muslimin itu jadi ilfil sama ulamanya sendiri. Dan itu baru kebiasaan nomor 1. Kebiasaan nomor 2 apa? Kebiasaan nomor 2 itu ironi, yaitu apa? Mereka sering menganggap remeh dan mengomentari jelek terhadap ilmu-ilmu pengetahuan modern sambil mereka menganggap bahwa ilmunya itu adalah yang paling tinggi. Padahal sebaliknya ilmu mereka itu banyak yang gak bermanfaat, Baraya. Kalau misalkan Baraya mau jujur, ilmu mereka itu banyak yang gak bermanfaat. Jadi mereka ngomentari, ngapain belajar matematika, gak dibawa ke akhirat? Ngapain belajar fisika? Emang nanti sama Allah dihisab itu ilmu itu? Ya mereka tuh meremehkan sedemikian rupa terkait dengan ilmu-ilmu yang mereka sebut sebagai ilmu duniawi. Tetapi terhadap ilmu yang mereka kuasai, wah mereka itu benar-benar jumawa. Padahal ilmu mereka itu ya seputar lisan saja, ya seperti dalil Nabi itu mengatakan kaum muslim itu di akhir zaman hanya di lisan saja kalau ngomong tuh. Jadi ya ngomong ayat, dalilnya misalkan harus membantu fakir miskin. Terus gimana caranya? Kan caranya itu harus pakai ilmu ekonomi. Nah, tapi mereka abaikan ilmu ekonomi itu ilmu duniawi gitu. Bahwa misalkan kaum muslimin itu harus tidak boleh berpecah belah. Bagaimana cara tidak berpecah belah? Ya belajar ilmu sosiologi, tapi ilmu sosiologi ilmu duniawi gitu kan dan sebagainya. Nah, jadi mereka itu meremehkan ilmu-ilmu yang lain, mentertawakan ilmu-ilmu yang lain sambil mereka juga sebenarnya apa ya kontribusi mereka terhadap dunia? Apakah mereka mampu membangun sebuah peradaban yang besar? Apakah mereka misalkan bikin jembatan gratis untuk masyarakat? Apakah mereka bikin pesawat, helikopter, bikin mobil, kapal pesiar? Tidak, mereka hanya menceritakan tentang sesuatu yang gaib, kemudian mereka mengklaim bahwa itu adalah perkataan dari Tuhan gitu. Padahal interpretasi mereka sendiri, pilihan mereka sendiri gitu. Makanya kebiasaan mereka untuk mensakralkan pikiran sendiri itu membuat mereka itu berpecah belah. Kemarin misalkan ada orang-orang Wahabi mengatakan apapun yang terjadi, pemimpin itu harus dihormati, tidak boleh diikuti. Itu menurut Islam. Kata orang Muhammadiyah, ya boleh dikritik, pemimpin itu boleh dikritik, bagaimanapun ya kita harus lawan kezoliman itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Dua-duanya itu adalah tafsiran mereka terhadap agama, tapi mereka menganggap bahwa tafsiran itu sakral, walaupun hasil olah pikir mereka sendiri gitu. Hanya gara-gara bersumber dari dalil yang kemudian mereka olah dengan pikiran mereka sendiri, mereka mengira bahwa itu adalah dalil dari Tuhan langsung gitu. Ya gitu kan, dan akhirnya mereka berantem satu sama lain gitu. Dan ya iya, manfaatnya apa? Jadi maksud saya gini nih Baraya, kalau misalkan manfaat dari ulama itu katakanlah adalah memperbaiki moral dan etika dan sebagainya, wilayah-wilayah yang paling banyak ulamanya itu adalah wilayah-wilayah yang kriminalitasnya paling banyak, paling tinggi. Baraya nggak percaya silakan cek. Kita misalkan jalan-jalan yang agak jauh ke Belanda gitu. Di Belanda itu tidak ada kriminalitas atau hampir tidak ada kriminalitas, sedemikian sehingga penjara kosong dan mereka terpaksa harus impor narapidana dari luar negeri hanya agar penjaranya ada penghuninya. Tetapi di antara sedikit kriminalitas, Baraya cek di Belanda, kriminalitas paling tinggi itu adalah di circle-nya para ulama muslim. Mau ngecek? Silahkan. Nah, begitupun di negara-negara yang lain gitu. Makanya di Eropa itu sekarang Islamofobia menjadi semakin lama semakin banyak ya.
Di antaranya adalah mereka menerima ke orang-orang Eropa itu menerima imigran, dan imigran itu bikin masalah. Ya faktornya tentu saja bukan hanya agama gitu ya, tapi karena latar belakang secara individu, kemudian kebudayaan dan sebagainya. Iya, tapi balik lagi, kalau memang ulama-ulama itu memang bermanfaat, berfaedah, ya seharusnya mereka itu bisa menekan angka kriminalitas. Tetapi kan kita tidak melihat data statistik itu. Justru kriminalitas menjadi sangat tinggi kalau misalkan ada di sekitar ulama itu. Nah, kalau misalkan Baraya tidak percaya dengan ini, ya silakan marah-marah, ya silakan. Tapi balik lagi, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita benar-benar memperbaiki diri. Karena kalau tidak, itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa kaum muslimin dan ulama dewasa ini banyak ditinggalkan, banyak dibenci. Karena mereka itu meremehkan ilmu-ilmu yang lain, meremehkan pekerjaan yang lain, sambil kemudian mengagung-agungkan apa yang mereka ketahui dan menganggap itu adalah sesuatu yang sakral. Terus alasan ketiga yang membuat kaum muslimin itu banyak yang ilfil dan akhirnya menjauhi para ulama, diantaranya apa? Ulama-ulama itu, atau ulama dalam tanda kutip ya, setiap saya ngomong kata ulama itu pasti tanda kutip gitu ya. Ulama-ulama yang dimaksud itu adalah ulama-ulama yang tukang morotin jamaah, tapi gak pernah ngasih sesuatu gitu. Jadi ketika mereka misalkan menghakimi pegawai bank itu haram, ini itu haram, ini itu haram. Apa solusinya? Ya enggak, cuma nasihat aja, udah titik sampai di situ. Gitu. Apakah mereka memberikan kontribusi, misalkan minjemin duit juga enggak. Dan kalau misalkan Baraya ngecek, lihat YouTube sekarang. YouTube Short misalkan. Iklan paling banyak di situ itu adalah iklan pesantren atau ustadz atau ulama minta bantuan untuk bikin pesantren, untuk santri-santrinya, untuk bangunan begini dan begitu dan sebagainya. Bahkan banyak itu ulama-ulama yang sangat besar, yang sangat tenar, yang pengikutnya banyak di Indonesia, masang iklan YouTube hanya untuk ngemis minta derma gitu. Ya kenapa? Ya karena mereka nggak menguasai ilmu ekonomi yang mereka anggap itu sebagai ilmu yang sepele. Tapi giliran yang seperti ini mereka akhirnya kocar-kacir, akhirnya minta-minta. Kalau misalkan Baraya lihat di jalan-jalan masih banyak yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan pesantren, tapi minta-minta duit kemana-mana. Kan seperti itu. Nah itu tuh sesuatu yang harus diperbaiki. Tetapi alih-alih memperbaiki diri, kalau misalkan saya ngomong fakta seperti ini, mereka malah marah-marah. Ya kan? Ya, kayak gitulah. Balik lagi Baraya. Ulama-ulama yang dimaksud itu memang suka morotin, apalagi yang levelnya Habib-Habib itu di pengajiannya itu dia minta. Bos baju, bos baju, bos baju mesti dapat bos baju itu. Ini orang-orang yang punya berkah mesti dikasih tahu. Ente mau kasih berapa ya? 50 juta, 25 juta. 25 Bib. Selaman. Fatihah. Mudah-mudahan bajunya laku deh. Berdiri. Tuh lihat. Siapkah Anda membeli baju yang bernama baju Superman? Pokoknya nanti hubungin Ustadz Jenar. Ustadz Afwan, Sukron. Nah, alhamdulillah 200 juta. Dan mereka itu ya, kalau misalkan bikin pengajian, mereka minta sumbangan. Kalau mereka mau bikin pesantren, mereka minta sumbangan. Kalau mereka mau bangun masjid, mereka minta sumbangan. Minta aja terus, minta sumbangan. Adakah di antara mereka tuh yang memberi gitu? Saya ingat bahwa ulama-ulama zaman dulu, katakanlah misalkan Imam Abu Hanifah itu kaya raya luar biasa. Ketika dia punya kecukupan uang, ya semua muridnya digratiskan, bahkan semua muridnya itu dikasih beasiswa sama dia. Dia ngasih, nggak minta, dia ngasih. Begitupun dengan Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu sebaliknya, dia gak punya duit, dia miskin harta. Saking miskinnya kerjaannya itu adalah kuli bangunan. Level ulama tapi mau kerja jadi kuli bangunan. Saking tidak mau minta sedekahnya. Sedangkan ulama-ulama zaman sekarang dikit-dikit minta. Kalau bikin pesantren, bikin yayasan pendidikan, mobilnya mewah, gagah, apa hasil minta sedekah dari orang lain. Minta. Itu yang ngomong kayak gitu tuh mengatasnamakan ulama. Dan itu bahkan di-share di mana-mana. Jadi mempermalukan kaum muslimin di depan orang-orang non-muslim itu, mereka tuh bangga biasa aja. Gitu. Itu yang membuat orang-orang Islam itu jadi banyak yang ilfil sama para ulamanya sendiri. Kemudian yang nomor 4 itu adalah mereka tuh suka bikin double standard gitu. Jadi kalau misalkan orang lain maksiat, mereka tuh yang paling rajin untuk nasihatin, marah-marah, mengkritik, bahkan menghujat. Tapi giliran mereka melakukan hal yang sama, mereka justru marah-marah kalau misalkan dikritik gitu. Iya kan? Ya misalkan gini lah, kemarin itu ada gus-gusan di Jawa Tengah itu dan Habib itu ya. Jadi kalau mereka ngadain sholawatan itu pakai lampu disco, kemudian suaranya jeduk-jeduk gitu ya, kemudian ada jogetnya segala rupa. Ya persis sama kayak dugem tapi sholawatan.
Dan ketika kita kritik itu, kita yang dianggap, kamu ngajinya kurang jauh, kamu Wahabiyah, kamu nggak ngerti apa-apa soal dakwah, ya gitu. Jadi ketika mereka misalkan melakukan kemaksiatan, melakukan hal yang aneh-aneh, mereka justru malah menuding orang lain itulah yang salah. Ketika mereka misalkan melakukan pencabulan, kan banyak pesantren-pesantren yang cabul, pesantren-pesantren yang banyak kemaksiatan di sana. Tapi kalau misalkan kita kritik mereka, kita yang dianggapnya salah, kita yang dianggapnya ngajinya kurang jauh, kita yang dianggapnya tidak beragama dengan sangat baik. Begitu kan? Atau misalkan kasus yang kemarin, kasus orang-orang Garut. Jadi pas puasa kemarin itu ada warung nasi yang buka dan akhirnya di situ ada yang makan, digerebek juga, lalu sambil marah-marah ada yang disiram. Jadi yang makan di bulan puasa itu disiram pakai teh gitu ya, ada yang digebrak meja, digulingin mejanya dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah kenapa mereka marah-marah terhadap orang yang batal puasa, sedangkan diri mereka sendiri pun batal puasanya. Jadi mereka mereka marah karena orang lain puasanya batal, sedangkan dirinya pun sendiri adalah batal puasanya. Kan kalau marah-marah sambil ngajak orang berantem itu kan batal puasanya. Tapi mereka lakukan itu gitu. Dan itu hal yang umum, hal yang lumrah untuk mereka lakukan gitu. Mereka tuh biasa menghakimi orang lain gitu. Dan setelah itu mereka malah playing victim. Please lah, jangan ganggu kami, jangan ganggu ibadah kami. Yeah. Ya kalau misalkan mereka tidak mau ada orang yang makan di bulan puasa, ya mereka jangan nyari-nyari. Ini mah nyari-nyari tuh ketahuan terus digerebek. Ya mereka nyari kok. Ya kalau nggak usah nyari-nyari kalau misalkan kalau mau gitu kan. Mereka ingin dihargai lah, ingin dihormati ya. Hanya orang-orang yang tidak berharga, hanya orang-orang yang tidak terhormat yang mencari penghargaan dan kehormatan dari pihak lain. Itu adalah poin keempat. Poin kelima, ini videonya bakal panjang tapi nggak apa-apa lah. Poin kelima, kenapa kaum muslimin itu ilfil banget sama ulama-ulama, itu adalah karena mereka itu sekarang tidak berdakwah. Kan salah satu kewajiban dari ulama itu adalah dakwah. Dakwah itu artinya apa? Menyeru kepada kebaikan. Nah, mereka tuh nggak mau menyeru kepada kebaikan. Mereka itu nggak mau apruk-aprukan, asruk-asrukan, masuk ke hutan belantara, nyari penduduk pedalaman, kemudian mengajarkan kepada mereka soal kebaikan, soal cinta kasih. Mereka nggak mau ngajarin itu. Mereka nggak mau datang, kemudian bawa bekal sendiri, duit sendiri untuk ke satu tempat, kemudian mengajarkan kebaikan. Itu enggak. Yang mereka lakukan adalah mendaftar, menjadwal kapan saya diundang dan di mana saya diundang, kemudian dicocokkan dengan tarifnya. Jadi ulama-ulama yang macam itu kita hanya bisa melihat dakwah mereka itu di masjid, di tempat di mana mereka diundang. Coba Baraya tandain silahkan. Ulama-ulama yang kita kenal sekarang kebanyakan itu adalah ulama-ulama yang kita dengar ceramahnya itu di tempat pengajian, di masjid. Ada nggak di antara mereka yang benar-benar menyeru masuk ke lingkungan orang-orang yang memang seharusnya, ke lingkungan yang membutuhkan? Ya tidak. Jadi mereka tuh bukan menyeru, mereka tuh diseru. Diseru, Pak, ini tarifnya segini, boleh nggak? Oke, saya nanti datang tanggal sekian, kan gitu. Nah, itulah masalahnya Baraya. Jadi ya balik lagi ya, bisnis lagi, duit lagi. Kemudian keenam penyakit dari ulama-ulama itu adalah mereka tuh mengajarkan intoleransi. Jadi kalau misalkan ngelihat orang dengan tradisi yang lain, itu mereka tuh marah-marah, mereka tuh akan menghakimi. Kalau misalkan ngikut ini, wah ini musyrik, ini salah, ini kafir. Bukan hanya terhadap orang-orang yang berbeda, terhadap orang yang KTP-nya muslim, terhadap ulama yang lain juga mereka tuh benar-benar intoleran. Jadi mereka tuh tidak kuat terhadap apa yang menjadi perbedaan di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan ada di antara kaum muslimin itu yang satu berpandangan A, yang satu berpandangan B, udah pasti itu mah sesat-sesatan, tuding-tudingan gitu sama lain gitu. Ya kan begitu. Jadi mereka tuh benar-benar intoleran. Tapi kan yang intoleran cuma Wahabi. Enggak, Baraya, yang NU juga banyak. Banyak di antara orang-orang NU kayak sekarang misalkan Habib Rizik berantem ngajak perang sama Gus Pleret atau siapa gitu yang kayak gitu. Itu jadi mereka itu bisa koar-koar ketika misalkan korupsi terjadi mereka bungkam, ketika ada pagar laut mereka bungkam dan sebagainya mereka senyap. Tapi kalau misalkan golongan mereka sendiri yang dituding, yang difitnah, yang dijelekin, mereka asobiahnya luar biasa, habis-habisan. Ya itulah yang terjadi. Jadi mereka tuh intoleran terhadap perbedaan tuh gak mau mereka nerima tuh gitu. Ya padahal kalau misalkan kita membiarkan orang lain melakukan apa yang dia mau, ya nggak apa-apa, kenapa juga gitu kan. Lihat sekarang, orang-orang Kristen mau bangun gereja, nggak boleh. Ya udah, kalau nggak boleh bangun gereja, ya kami tetap harus melaksanakan ibadah di rumah si Anu gitu. Digerebek juga katanya, kenapa ini ibadahnya di rumah ini, kan harusnya diperuntukkan. Ya maunya gimana, mau bangun gereja nggak boleh, kemudian di rumah juga akhirnya juga nggak boleh juga. Terus maunya apa gitu. Tapi itulah yang terjadi di antara kaum muslimin. Nah,
itu sebenarnya adalah alasan kenapa kaum muslimin itu akhirnya ilfil sama ulama-ulamanya. Karena gampang sekali mereka itu menggerebek dan menganggap yang lain itu salah, sesat, kafir, dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian alasan yang ketujuh, kenapa kaum muslimin itu ilfil kepada ulama-ulamanya, mereka itu mengajarkan agar kita tuh tetap bodoh gitu. Jadi kalau misalkan ikut santri itu mereka tuh diajarkan supaya tunduk patuh, dengar diam dari ustadznya ngomong. Kalau ustadznya tidak boleh dikritik, kalau mengkritik harus dengan sopan santun luar biasa dan sebagainya. Sumber buku mereka itu dari mana? Bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, tapi dari ulama-ulama abad pertengahan gitu. Dan mereka ngikut aja seperti itu gitu, dan mereka anggap itu adalah sesuatu yang baik. Suntangan bolak-balik berlebihan, cium kaki berlebihan, sujud di depan gurunya, minta foto untuk dapat keberkahan dan sebagainya. Ya mereka banyak yang melakukan hal-hal yang semacam itu gitu. Nah, itu dipelihara, kebodohan itu dipelihara, karena kalau misalkan bodoh ya mereka bisa tetap dibohongin terus-terusan. Kayak sekarang misalkan ada travel umroh gitu. Banyak di antara ulama-ulama itu yang karena bisnis umroh jadi mereka sampai mengeluarkan fatwa, udah daripada nungguan haji lama mendingan umroh aja dulu, mendingan umroh aja dulu. Banyak yang ngomong gitu, sebenarnya itu kan bisnis aja karena mereka punya travel umroh gitu. Ya kan sebenarnya dalam Islam itu yang wajib itu justru adalah hajinya. Baru nanti belakangan umrohnya sebagai sesuatu yang sunnah. Tapi dalam pikiran mereka itu dibalik. Nanti alasannya karena nanti ininya lama, alasannya apa, tapi nanti ikut umroh ya sama saya dan sebagainya gitu. Jadi masyarakat itu dibiarkan bodoh agar mereka misalkan gampang dikibulin soal sendal Nabi, ini air liur Nabi, sampai orang-orang bodoh itu nangis-nangis kayak gitu. Ya orang-orang bodoh itu tetap beriman dan mereka menunjukkan keimanan yang kuat, tetapi alih-alih itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang konstruktif, ulama-ulama itu justru malah memanfaatkan untuk mendapatkan cuan yang lebih besar. Baraya mau menyangkal fakta-fakta ini dan kemudian terus-terusan membuat kaum muslimin itu digerus oleh zaman, atau Baraya mulai berintrospeksi diri, memperbaiki diri, kemudian mengubah ini menjadi lebih baik?